Selanjutnya kita berkenalan dengan fungsi logika. Jadi untuk mengenalkan fungsi logika, di sini akan saya tambahkan kolom. Ini untuk menyatakan lulus atau tidak lulus. Jadi saya ketikkan di sini lulus dan tidak lulus. Ini lulusnya di atas, tidak lulusnya di bawah. Kita beri border. Oke, seperti itu. Di sini kita buat misalnya nilai di bawah 60 tidak lulus, yang rata-ratanya di bawah 60 tidak lulus, yang di atas 60 adalah yang lulus. Itu perlu dibuatkan fungsi logika. Caranya seperti ini, masuk ke formula. Kita masuk ke fungsi logika if. Seperti ini. Jadi if itu jika nilainya di bawah 60 tidak lulus, jika di atas 60 dia lulus, bisa melalui insert function ini kita pilih if, atau lewat logical ini kita pilih if. Nah, logical test itu adalah kondisi yang akan kita berlakukan. Jadi yang kita tes adalah nilai rata-rata. Kita klik di rata-rata. Jika H4 lebih kecil daripada 60, lebih kecil, kasih tanda seperti ini, lebih kecil daripada 60, maka ini sama dengan true. Jika true, jika terjadi seperti ini, maka dia tidak lulus. Jika H4 false, artinya kebalikannya. Jika H4 tidak lebih kecil dari 60, maka dia lulus. Jadi ini logicalnya seperti ini. Lulus dan tidak lulus. Kalau sudah kita oke, nah, maka yang nilainya ini tidak lulus. Sekarang ini kita copy ke bawah. Double klik. Nah, maka yang nilainya di atas 60 ada status menjadi lulus. Itu pengenalan untuk fungsi logika pada satu kondisi seperti ini. Jadi penggunaannya bisa kurang lebih kayak gini. Menentukan lulus tidak lulus, menentukan masuk tidak masuk, salah atau benar, sesuai dengan logika yang kita masukkan di sini. Jadi misalnya kalkulasi nilai atau kalkulasi nota atau apa, termasuk yang pembelian besar atau kecil, itu bisa kita gunakan fungsi logika seperti ini. Kemudian kita bisa lanjut ke fungsi logika yang lebih kompleks, yang bertingkat. Jadi kita buat misalnya di sini grid. Di sini kita tentukan misalnya gridnya adalah jika 90 lebih besar dari 90 ke atas itu nilainya A, 75 ke atas itu B, 60 sampai 75 adalah C, 50 sampai 60 adalah D, di bawahnya 50 adalah E. Maka di grid ini kita masukkan fungsi if yang majemuk. Kita tuliskan di sini sama dengan if dalam kurung sel ini jika dia lebih besar daripada 90, maka kita pisahkan dengan titik koma, maka
kita tuliskan jika value-nya benar, maka diisi dengan huruf A. Huruf A-nya diapit dengan tanda kutip 2. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Kita lanjutkan lagi. Jika if buka kurung H4 tadi lebih besar daripada 75, tutup koma, 75, maaf. Kita buka kutip, nilainya adalah B. Kita lanjutkan lagi dengan titik koma. Parameter selanjutnya, jika kurung buka lagi H4 lebih besar daripada 60, maka nilainya C. Tutup lagi. Jika kurung buka H4 nilainya lebih besar daripada 50, maka nilainya adalah tanda kutip D. Terakhir, jika tidak masuk itu semua, maka nilainya adalah I. Jika lebih kecil dari 50, lebih kecil. Jika H4 lebih kecil daripada 50 atau lebih kecil sama dengan 50, maka nilainya adalah E. Di sini ada kurung bukanya, sebentar, yang ini salah kurung, ini kurung bukanya harusnya. Di bagian akhir kita harus tutup kurung sejumlah kurung bukanya. 1, 2, sesuai warnanya, ungu, hijau, ungu tua, merah, kemudian yang depan hitam. Nah, ini berarti semua sudah masuk kurung. Kita enter, kita copy ke bawah, kita uji. Nah, yang nilainya di atas 75B, yang 83B, nah ini nilainya. Itu untuk fungsi if yang majemuk. Ini bisa berguna ketika membuat data, ada grid atau ukuran besar, kecil, sedang, atau semacam mirip-mirip ini, bisa memanfaatkan fungsi if majemuk. Mudah-mudahan bisa dipahami. Penulisannya seperti itu. Setiap if kita tutup titik koma. Untuk yang di dalam tanda kutip itu artinya kita tuliskan nilai huruf yang akan ditampilkan. Itu untuk fungsi if majemuk. Sampai sini cukup penjelasan tentang if. Kita lanjut ke filter data. Filter data termasuk sangat berguna untuk menampilkan data. Misalnya pada latihan kali ini kita hanya ingin lihat menampilkan data siapa saja yang lulus atau siapa saja yang tidak lulus, atau siapa yang nilainya E, atau siapa yang kelahiran tahun 2000. Itu mensortasinya, mencarinya, mengelompokkannya bisa sangat mudah dengan filter data. Jadi masuk ke tab data, kita filter,
sehingga muncul tombol filter seperti ini. Jadi kita bisa pilih jika kita ingin menampilkan yang tidak lulus atau yang lulus saja. Kita klik di selevelnya, kita matikan, kita klik lulus, maka yang ditampilkan adalah hanya yang lulus. Jadi tinggal diambil datanya, di copy, misalkan ini yang diminta yang lulus saja, masuk ke worksheet lain, kita paste pakai klik kanan, paste, maka ini hanya menampilkan nilai atau data orang-orang yang lulus. Kita bisa kosongkan lagi filteringnya, kita clear filter from lulus, berarti kita matikan filternya. Misalkan kita ingin cari yang nilainya E, kita buka filternya, cari yang nilainya E, seperti itu. Kita matikan lagi. Clipboardnya kita kosongkan supaya tidak ada seleksi. Misalnya ingin tahu siapa yang lahir tahun 2000, tinggal diklik tahun 2000-nya. Oke. Nah, filter fungsinya seperti itu. Jadi mudah untuk memilih, mengelompokkan data dengan menu filter. Jika kita tidak membutuhkannya lagi, bisa kita matikan fitur filternya. Itu tadi penjelasan tentang fungsi if, filter. Mudah-mudahan dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai chart atau grafik. Dari data yang tampil, kita ambil chartnya, kita ambil grafiknya. Jadi kita buat tabel contoh untuk chart, tabel baru. Jadi saya buatkan tabel untuk menjelaskan soal chart. Misalkan untuk chart share itu biasanya diwakili dengan persentase. Jadi dari pasar yang 100%, misalkan di sini yang saya tuliskan tentang operating system. Windows menguasai market share 75%, macOS 15%, Linux 2,5%, Other 7,5%. Ini bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Untuk persentase market share biasanya yang dipakai adalah pie chart ya. Pie chart, jadi kita klik, kita sorot tabel yang mau dibuatkan chartnya, kita buat chart seperti ini. Jadi ada beberapa pilihan chart, bentuk 3D atau bentuk donat. Nah, yang ini aja keren karena 3D. Nah, dari sini satu ini Windows, mewakili Windows, yang biru legendnya, yang oranye macOS, Linux, sisanya Other. Nah, seperti itu cara membuat chartnya. Jika kita ingin tampilkan di Microsoft Word, ini tinggal kita copy, kita buka Word, kita paste seperti itu. Begitu sedikit penjelasan soal chart. Bisa di custom, bisa dirubah-rubah bentuknya, banyak pilihan. Anda bisa main-main sendiri mana yang Anda suka, tinggal dipilih chart mana yang menurut Anda mewakili. Oke, sampai di sini dulu video episode kali ini tentang if tunggal, if majemuk, filter data, serta chart. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tonton lagi video selanjutnya. Terima kasih.